Sahabat Muslim, masih hangat diingatan berita duka dari Hana Kimura, seorang pegulat wanita profesional asal Jepang yang memiliki darah Indonesia. Ia diketahui bunuh diri dengan cara mengurung diri di dalam ruangan yang telah terisi gas beracun. Tak sedikit netizen dari Indonesia turut mengucapkan rasa dukanya pada postingan terakhir di akun sosial media milik Hana. Menurut keterangan keluarga, sebelum meninggal, Hana terlihat murung dan tak bahagia. Sahabat Muslim, sesungguhnya tak ada alasan manusia tak berbahagia atas kehidupan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Berdasarkan surat Al-A'raf ayat 172, sebelum manusia dilahirkan, Allah telah menanyai kita terlebih dahulu tentang kesanggupan kita untuk menjadi hambanya. Dan Allah akan menyediakan semua yang kita minta, serta memberikan ampunan bila kita berdosa. Sahabat Muslim, pasti ada alasan indah di dalam hidup kita, sehingga kita menyetujui perjanjian dengan Allah tersebut, dan memilih dilahirkan ke dunia ini. Seberat apapun masalah dan juga rintangan hidup yang kita hadapi, kata kuncinya adalah iman. Dengan iman, kita akan selalu ingat janji Allah yang begitu indah, dan Allah tidak pernah ingkar pada janjinya. Adapun dalilnya ialah sebagai berikut. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Sahabat Muslim, bahkan seorang ilmuwan Islam bernama Ibnu Sina telah melakukan penelitian terkait rasa sedih dan tak bahagia yang ternyata dapat memperpendek umur. Penelitian yang beliau lakukan cukup sederhana, yakni dengan menaruh dua anak domba di dalam kandang yang berbeda. Lalu di antara kedua kandang tersebut ditaruhlah kandang serigala. Pada kandang domba yang pertama, Ibnu Sina menaruh bilik pemisah, sehingga domba yang pertama tidak dapat melihat serigala di sebelahnya. Sedangkan kandang domba yang kedua dibiarkan tanpa pemisah. Kedua domba dan serigala tersebut diberi makan rutin oleh Ibnu Sina. Namun menginjak di bulan pertama, mulai terlihat perbedaan. Domba di kandang kedua terlihat kurus dan tak memiliki nafsu makan, karena ketakutan akan dimangsa oleh serigala tersebut setiap saat. Sedangkan domba di kandang pertama terlihat gemuk dan bahagia, padahal di sebelahnya terdapat serigala yang sama, yang ditakuti oleh domba kedua. Akhirnya dalam hitungan bulan, domba di kandang yang kedua pun mati, karena selalu hidup dalam kecemasan dan tidak berbahagia. Sahabat Muslim, yang dapat kita petik dari hal tadi ialah masalah memang selalu akan ada di dalam hidup. Janganlah fokus terhadap masalah Anda, namun fokuslah terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bagaimana sikap kita kalau kemudian kita mendapati ada saudara kita yang sudah rajin ibadah, namun kemudian sikapnya ketika menghadapi masalah, mereka putus asa, cenderung mengeluh, dan seterusnya. Tentu tidak ada faktor tunggal kenapa demikian. Tentu tidak ada sebab utamanya kenapa, dan tentu yang mengetahui hanyalah yang bersangkutan. Namun di antara pelajaran penting yang ingin kita garis bawahi di sini adalah bahwa seringkali seseorang menjalani ibadah itu mereka hanya sebatas ritual saja, tidak kemudian dapat membangun menjadi sebuah kepribadian yang baik. Disinilah menjadi bukti bahwa kita harus berikhtiar, berusaha sungguh-sungguh untuk mengaitkan bahwa setiap ibadah kita juga harus diikuti dengan sikap batin yang sungguh-sungguh, sehingga diikuti dengan kesiapan untuk menghadapi masalah apapun yang menimpanya. Dalam hal inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika mendapatkan satu bentuk musibah, kemalangan hidup, kesulitan, seharusnya dia kemudian berserah diri mengembalikan urusannya semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikatnya semuanya adalah milik Allah dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan kesabaran. Berikan kabar gembira atas orang-orang yang sabar, wabasyiris sabirin. Dengan kesabaran itulah maka seyogianya orang-orang yang ketika mendapat musibah
dan kemudian dibuktikan dia kembali kepada Allah dengan ibadah yang baik, maka insya Allah kemalangan, kesulitan, musibah yang menimpanya justru akan mengangkat derajatnya. Dengan cara apa? Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada pun yang menimpa kita kecuali atas izin Allah, dan ketika Allah izinkan pasti ada hikmah kebaikan yang ingin Allah berikan. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah, maka insya Allah itu akan membawa kebaikan tidak hanya di dunia dengan ketenangan batin dan kebahagiaan, tapi juga kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi